ini dokter ini galak banget ini. Tengok ya. Banget. Netizen yang terhormat, menonton video tadi saya langsung bilang wow gitu ya, kaget sekaligus salut ya. Kaget itu kenapa kok sampai terjadi kericuan yang kemudian viral seperti itu. Kagum juga karena si perempuan yang disebut-sebut sebagai dokter muda ini berani dia mengekspresikan ketersinggungannya. Berarti ada sesuatu dari dirinya atau dignitinya yang disentuh oleh orang lain sehingga dia beraksi seperti itu. Kalau kita paham psikologi orang, yang seperti itu sangat mungkin terjadi di dunia nyata, apapun profesinya. Nah, saya terkait dengan itu ingin berbagi cerita sedikit menghadapi orang yang suka membuat kata-kata yang menurut saya nggak pantas ya. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki berbadan tegap. Dia mengenakan seragam. Dia seorang aparat penegak hukum. Datang dengan mata melotot dan langsung menggebrak meja. Di tangannya ada selembar surat panggilan sidang. Dia protes. Kenapa kok gugatan istrinya itu bisa ditangani, bisa diterima oleh pengadilan ini? Menurut dia, si istri itu alamat di KTP adalah di kabupaten lain, bukan di sini. Kemudian saya jelaskan apa itu domisili hukum, kedudukan surat keterangan dari kelurahan seperti apa, dan seterusnya. Tetapi setelah itu dia membuat kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas. Dia bilang begini, kamu itu lulusan dari fakultas hukum mana kok nggak ngerti soal beginian? Oke, nah gara-gara seperti itu saya mencoba bereaksi, tetapi ya sepantas mungkin lah, tanpa harus menyinggung dia. Jadi saya katakan begini, Bapak, kalau Bapak keberatan istri Anda mengajukan gugatan di sini, silahkan nanti Bapak sampaikan di dalam jawaban Bapak. Oke, Bapak bisa menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan relatif. Bahkan Anda bisa mengajukan gugatan rekonvensi. Setelah itu istri Bapak berhak mengajukan replik dan Bapak berhak mengajukan duplik. Oke? Nah, setelah itu ada pembuktian dari kedua belah pihak, ada kesimpulan dan ada putusan dari majelis hakim secara kontradiktor. Mulai mikir lagi dia. Kalau Bapak keberatan, boleh mengajukan upaya hukum banding, oke? Atau sebaliknya, Bapak nggak mau hadir sama sekali, tetap hakim berhak memutus secara first take, mikir dia. Kalau Bapak keberatan, nanti boleh mengajukan first dan seterusnya. Nah, setelah saya berikan banyak sekali kosakata mengenai hukum yang saya yakin dia nggak ngerti gitu ya, dia keluar. Oke, dan setelah itu saya penasaran, seperti apa sih orang ini ketika di dalam persidangan. Dugaan saya adalah orang-orang yang biasa garang di luar, yang arogan, itu kalau di depan hakim, itu akan tertunduk. Bahkan kasarnya kayak ayam sayur gitu. Dan ternyata benar, begitu sidang pertama dia hadir, dinasihatin hakim, apa yang terjadi? Dia nangis. Begitu juga saat mediasi, saya tanya mediator, gimana? Iya, tuh si laki-laki nangis, dan seterusnya. Sampai sidang dilakukan beberapa kali, dan akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan si istri. Ya wajar, kenapa? Karena si istri ini kabur ke rumah orang tuanya gara-gara gak kuat digebukin oleh suaminya yang Anda tahu kalau aparat penegak hukum itu badannya bagus. Jadi intinya adalah ada cara lain sebenarnya untuk mereaksi sikap yang tidak pantas yang dilakukan oleh orang tertentu. Yang dilakukan oleh dokter muda ini saya tidak menganggap salah. Itu adalah bagian dari upaya self defense, mempertahankan harga dirinya atau dignitinya. Mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat kita semua. Oke?